Santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan bersuatu dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini gue masih meriset si katalis BBM Jakarta. Sekarang kita ngelanjutin perjalanan kita dari Kerawang. Dan dari Jakarta ke Kerawang ini udah ada di kilometer 56,7 dan BBM konsumsi 0,0. Wah, gila. Meter per liter. Nah, sekarang ada di 45 kilometer per liternya. Ya. Ini udah lumayan ada perbaikan ya. Ternyata ngaruh juga pakai BBM consumption. BBM bukan, katalis BBM. Lampu tembak dibatiin kan. Emang harus rada diingetin gitu loh. Kadang-kadang suka lupa abis nembak apa coba itu lampu. Apalagi kalau jalan-jalan di kota kan udah terang ya. Lampu tembak buat apa di kota gitu. Balik lagi ke katalis BBM. Ya, sekedar menegaskan ya, ini hari pertama gua pakai katalis BBM merek The One. Dan efeknya sudah berasa di 57 km ini. Yang tadinya tuh gua per liternya ada di 42,4 ya. Sekarang udah agak mendingan, ada di 44,9. Di sampai 45. Ini udah balik lagi ke normal ya. Padahal motor gua belum servis gitu. Kemungkinan emang yang bikin boros motor kita emang belum servis. Belum servis ecu, belum servis oli gitu kan. Fan belt juga belum dibersihin, jadi agak berat. Dan itu juga ngaruh ke bahan bakar ya. Ngaruh ke konsumsi bahan bakar. Nah, setelah pakai katalis BBM ini agak lumayan. Tapi kita bakalan review terus sampai di kilometer 2000 ya. Karena kan si katalis BBM ini katanya klaimnya itu bisa tahan sampai 10 tahun ya. Satu kali penggunaan itu bisa tahan sampai 10 tahun. Oke, sebelum lanjut bisa meren dipencet dulu tombol subscribe, like, dan komennya ya kan. Buat teman-teman yang mungkin ada yang udah pakai katalis BBM bisa di komen-komen gitu videonya. Terus buat yang belum atau baru mampir di channel gua, subscribe juga gitu kan, like juga videonya. Kalau memang misalkan video ini nanti bisa membantu kawan-kawan untuk mendapatkan solusi terbaik buat BBM, buat motor deh, buat motor kalian gitu ya. Secara sekarang ini kan BBM swasta pada ditutup nih ya kan. Jadi kita harus beli ke BBM BUMN gitu. Yang katanya nanti mau dicampur pakai etanol, dan etanol itu kurang bersahabat dengan kendaraan kita, men. Apa solusi terbaiknya ya? Solusi terbaiknya kita cari solusi alternatif sebenarnya ya. Yaitu mencampurkan bahan bakar kita dengan alat tambahan gitu loh. Katalis BBM inilah contohnya. Jadi dia bentuknya kayak logam gitu ya, logam yang dibalut dengan serat karbon gitu. Jadi entah dia itu bahan bakarnya, bahan utamanya itu apa gitu ya. Yang jelas ada campuran palladiumnya, ada campuran kobaltnya juga gitu. Kalau yang gua tahu versi-versinya gitu ya, tapi ini yang The One ini gue belum kaji lebih spesifik. Gue baru uji coba aja.
rasanya gitu ya. Nah di hari pertama ini udah berasa nih di 50 sampai sekarang nih berapa 60. Jadi sejak awal pemakaian itu emang udah berasa efeknya. Pertama ya BBM kita jadi lebih irit di 60 km pertama nih ya. Terus getaran mesin jadi agak berkurang, jadi nggak terlalu getar-getar banget. Terus jadi motor juga nggak terlalu berisik gitu. Asli motor nggak terlalu berisik ya. Sengaruh itu anjir katalis BBM. Dan kita bakalan terus report penggunaan katalis BBM ini sampai di 2000 ya. Karena biar nanti di video awal itu kan di 1800 km itu BBM consumption-nya rata-rata di 42,4. Nah, nanti setelah kita 2000 juga, setelah 2000 km menggunakan katalis BBM ini ada di berapa rata-rata consumption BBM-nya. Jadi yang bisa di review secara kasat mata itu ya rasanya di BBM sih katalis ini tuh. Walaupun fungsi utamanya itu ya membantu mengurai zat pembakarannya itu loh. Jadi fungsi utama katalis BBM itu mengurai zat-zat yang ada di dalam BBM sehingga zat-zatnya itu jadi lebih mudah terbakar dan pembakarannya itu jadi maksimal. Nah, gitu sih intisarinya gitu ya. Intisari si katalis BBM ini fungsinya untuk itu gitu. Kalau secara definisi kata gitu ya, katalis itu kan emang untuk mengkatalisasi ya, untuk mengurai dari zat tertentu menjadi zat yang lainnya gitu. Jadi mengubah lah gitu katalis itu. Secara definisi katanya itu mengubah zat tertentu menjadi zat yang lainnya dengan cara katalisasi gitu. Makanya disebut katalis BBM karena bisa mengurai zat-zat yang ada di bensin kalian atau di bahan bakar kita gitu ya. Jadi lebih mudah terurai gitu pada proses pembakarannya itu. Dan untuk saat ini di video kita kali ini gue bakalan review sampai ke Subang nanti ya. Rata-rata konsumsinya sampai berapa gitu tembusnya. Oke geng, kita udah ada di wilayah Subang, tepatnya ada di Kecamatan Kalijati. Jalur yang kita laluin tadi lumayan banyak antrian kendaraan besar dan tanjakan disertai jalan berlubang ya. Jadi itu lumayan makan tenaga dan konsumsi bahan bakar kita ada di angka 456 45,6 km per liter. Jadi lumayan agak irit nih ya. Kita cuman ngabisin 4 balok. Dari Sipul kita cuma ngabisin 4 balok. Jadi 70.000 kita bisa PP ya. Woi silau banget mamang. Wah gua tembak lagi. Mbak-mbak ternyata yang bawa motor ya kan. Nggak bakalan paham dikasih lampu high beam. Oke, jadi di video kita kali ini ya di hari pertama kita menggunakan katalis The One, kita sudah menempuh jarak 120 ya 123, mungkin sampai di rumah kita ada di 125 km. Dan rata-rata konsumsi bahan bakar kita dengan rata-rata kecepatan 70 sampai 80 ya. Terus kecepatan tertinggi tadi pas nyalip antrian kendaraan besar sama
di kebun karet sama tanjakan juga gitu ya kan, itu ada di angka 110. Oke, jadi lumayan boros pas kita lagi nyalip, terus lagi di tanjakan, sama jalan-jalan berlubang itu lumayan makan tenaga sih ya. Oh, licin coy. Tikungan basah begitu mengeri. Maka jadi gua rasa sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di hari pertama pakai katalis BBM merek The One ya. Oh iya, satu lagi nih ya tambahan, ketika kita di jalan lurus kayak di Pantura atau di Purwakarta tadi tuh ya lumayan lurus dan kecepatan lumayan konstan, ada di 70 rata-ratanya. Itu dia bisa sampai ke angka 46. Ini lumayan irit lah ya. Bukan lumayan irit sih sebenarnya, lebih ke lumayan signifikan gitu lah peningkatan jarak tempuhnya gitu ya per liternya teh. Yang 2,4 sekarang jadi 46, 45,7 ya, kalau dibuletin jadi 46 lah ya. Tuh jadi ini hari pertama udah di 124,7, naik terus ya. Pokoknya kita bakalan review sampai di kilometer 2000. Itu baru kita ketok palu gitu, adakah perubahan, karena kan nanti kita balik lagi ke Jakarta, dan di Jakarta itu medan kemacetan gitu kan, medan jalanannya beda lagi gitu, walaupun ya jarang ada tanjakan gitu ya kan. Tapi mungkin itu bakal jadi berpengaruh juga gitu loh. Nah jadi gitu geng ya, terima kasih banyak udah mau nonton video Singabers. Semoga video gua kali ini bisa sedikit ngasih referensi kalian gitu ya, yang lagi dilema sama bahan bakar merah putih saat ini. Kalau misalkan kalian tadinya biasa pakai Shell, terus sekarang udah nggak biasa pakai Shell, ada solusi alternatif untuk pembakaran kendaraan kita tuh lebih bagus lagi gitu, lebih baik lah gitu. Dan itu bisa bikin motor kita jadi lebih awet, bensin juga jadi lebih irit. Oke, terima kasih banyak. Dukung terus channel gue dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men, supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Ngerandom bareng gue Ren, santuy. Akhir kata gue Ren dulu pamit. Bila topik kalau dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video